Tuhan di tengah-tengah situasi COVID yang masih terus melanda dunia, bahkan secara khusus negara yang kita cintai dan kita kasih. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama kembali dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26, Bapak Ibu. Namun yang akan saya bacakan adalah ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ayat-ayat selanjutnya nanti di dalam penguraian, di dalam perenungan kita bersama-sama di kesempatan sore hari ini. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus yang punya HP. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi, dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah segala jeripayaku, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripaya. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Make your life for happy. Buatlah hidupmu menjadi bahagia. Kebahagiaan dari semua orang, siapapun dia, tua, muda, kecil, besar. Semua rindu untuk menikmati yang namanya kebahagiaan. Namun kebahagiaan juga Bapak Ibu adalah sesuatu yang, suatu kata, suatu kalimat yang menyejukkan hati. Tetapi juga suatu kata yang menyejukkan hati, membakar semangat, bahkan juga menyegarkan, serta memberikan motivasi bagi kita yang merindukan kebahagiaan. Tetapkan, tapi sulit untuk dipraktikkan, sulit untuk dialami, sulit untuk dinikmati, bahkan sulit untuk dirasakan. Pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama melihat kebahagiaan. Jadi bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian supaya kita bisa menikmati yang namanya kebahagiaan secara berlimpah-limpah. Dari bagian firman Tuhan di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 11, yang tidak dapat disamai oleh raja-raja Israel sebelumnya. Salomo adalah satu-satunya raja yang memiliki hikmat yang tiada dapat ditandingi oleh raja-raja yang lain. Bahkan orang-orang sejaman dengannya itu tidak ada yang dapat menandinginya. Bahkan sesudah dia pun tidak ada orang yang dapat menandinginya. Tetapi kita lihat bahwa dia menulis kitab Pengkhotbah ini. Kita mau lihat di sana pasal yang pertama, dia mencoba untuk berjibaku bahwa kebahagiaan, sumber kebahagiaan adalah mendapatkan hikmat. Sumber kebahagiaan adalah dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tetapi justru semakin dia berhikmat, semakin dia memiliki pengetahuan yang begitu luar biasa, itu tidak menjadi pribadi yang berbahagia. Sehingga di pasal yang kedua yang kita baca pada sore hari ini dan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, dia kembali lagi melihat bahwa rupanya kebahagiaan itu bisa dia dapat yang dia lakukan, yang dia kerjakan. Sehingga kita melihat di ayat yang ketiga, di situ dia berkata bahwa dia harus, kebahagiaan itu dia dapatkan ketika dia meminum anggur. Dia membangun pekerjaan-pekerjaan yang besar, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, rumah-rumah. Bahkan di situ dia berkata bahwa dia akan mendirikan baginya rumah-rumah yang besar, menanami baginya kebun-kebun anggur yang luar biasa. Dia membuat taman-taman yang luar biasa, bahkan kolam-kolam yang begitu luar biasa. Karena dia berpikir di sanalah letak kebahagiaan. Bapak Ibu yang dikasihi, begitu luar biasa mencoba untuk memberikan motivasi-motivasi tentang arti dari sebuah kebahagiaan. Tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, banyak orang justru tidak menikmati kebahagiaan.
Nilai-nilai dunia yang luar biasa hari ini menawarkan kepada semua orang bahwa kunci kebahagiaan sejati adalah ketika kita memiliki harta yang berlimpah-limpah. Kunci kebahagiaan sejati adalah, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kebahagiaan adalah ketika dia tidak memiliki anak. Lantas dikarunia anak, maka dia akan memiliki yang namanya kebahagiaan. Ada yang belum memiliki pacar, dia berkata bahwa saya belum memiliki pacar. Ketika saya memiliki pacar, saya akan menjadi bahagia. Bahkan bagi sebagian orang ada yang berkata bahwa kebahagiaan itu didapatkan ketika dia memiliki jabatan. Dia memiliki yang namanya status sosial yang tinggi. Status sosial baik dari sisi akademik, memiliki gelar S1, S2, S3 dan lain sebagainya. Dia akan mencapai yang namanya kebahagiaan. Ada yang berkata bahwa bila dia menduduki sebuah jabatan, dia menduduki sebuah kedudukan, dia mendudukan sebuah posisi, maka dia akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Ada begitu banyak argumentasi-argumentasi di luar sana yang dikembangkan oleh begitu banyak orang. Sebelum dia bekerja, dia berkata bahwa ketika saya bekerja, saya akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Tapi realita yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang tadi saya sampaikan, semua ini Bapak Ibu tidak pernah memberikan kepuasan batin bagi setiap kehidupan orang-orang yang sudah mendapatkannya, bahkan orang-orang yang sudah menggapai, baik itu dari sisi kekayaan, baik dari sisi jabatan, baik dari itu sisi keturunan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mereka tidak pernah menjumpai yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus tidak didapat dengan harta. Segala sesuatu yang tadi saya sampaikan itu bersifat semu. Kebahagiaan yang dibangun dengan segala sesuatu yang saya sampaikan itu bersifat temporatif, bersifat temporer, bersifat sementara. Karena situasi dan keadaan selalu senantiasa berubah-ubah. Jadi adalah naif bagi kita ketika kita mencoba untuk menaruh kebahagiaan kita kepada hal-hal yang sifatnya temporer, sifatnya sesaat dan sementara. Banyak orang hari ini menjadi kecewa di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang begitu luar biasa. Menjadi kecewa karena punya banyak harta, punya banyak emas, punya banyak deposit dan lain sebagainya. Tetapi pada akhirnya tidak bisa menggunakan uang, emas, bahkan semua harta kekayaan yang mereka miliki. Pada kesempatan sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya bagi kita, lantas bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya, yang membuat kita berlimpah-limpah di dalam segala kebahagiaan. Yang harus kita lakukan Bapak Ibu supaya kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dari bagian firman Tuhan yang kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26 Bapak Ibu, adalah mengisi seluruh totalitas kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi rahasia terbesar yang hari ini harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita miliki adalah mengisi seluruh totalitas kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati. Bapak Ibu, tidak ada cara lain selain kita membiarkan kebenaran firman Tuhan mengontrol seluruh totalitas hidup kita. Baik itu pikiran kita, baik itu perasaan kita, baik itu sikap kita, tingkah laku kita, bahkan tutur kata dan perbuatan kita. Hanya itu yang bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena firman Tuhan adalah merupakan satu-satunya sumber inspirasi yang akan mampu mengarahkan langkah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik, kita bisa melakukan yang the best, kita bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, yang membuat diri kita menjadi bahagia, yang membuat diri kita menjadi bahagia dari hari ke hari, dari masa ke masa. Jadi adalah salah ketika kita menjadikan harta kekayaan, bahkan segala sesuatu yang hari ini kita miliki, menjadi satu-satunya standar kebahagiaan kita. Banyaknya orang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi kecewa karena mereka tidak mengisi seluruh totalitas kehidupan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Raja Salomo adalah merupakan satu-satunya raja yang kaya, baik itu emas,
Dia mengumpulkan perak, emas, bahkan harta benda dari raja-raja. Dia kumpulkan, tetapi pada akhir hidupnya dia berkata bahwa segala sesuatu itu menjadi sia-sia. Semua upaya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, baik dari kebun-kebun anggur, bahkan dia mengkoleksi begitu banyak hal. Pohon-pohon yang indah. Bahkan dia membuat kolam-kolam yang indah. Dia bahkan juga membeli budak-budak yang luar biasa, baik laki-laki dan perempuan. Sapi, kambing, dan domba. Tidak ada seorang pun yang bisa melebihi Raja Salomo. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Dia tidak menemukan yang namanya kebahagiaan sejati. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, landasan dasar kenapa dia tidak menemukan kebahagiaan sejati. Karena dia melihat bahwa dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, segala sesuatu berubah. Dunia terus berubah. Dunia terus berubah dari masa ke masa. Ada orang yang penuh dengan hikmat, tiba-tiba meninggal dunia. Ada orang yang bebal, ketika nanti kita Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat selanjutnya. Orang yang bebal, orang yang berdosa pun, pada akhirnya mati. Orang yang berhikmat, orang yang punya jabatan sosial, orang yang punya kedudukan, orang yang memiliki begitu banyak harta. Semua pada akhirnya sirna. Bahkan di ayat yang ke-26 dari bagian firman Tuhan yang kita baca. Semua harta benda itu diwariskan kepada orang yang sama sekali tidak dikenal. Ayat yang 26 firman Tuhan di sana berkata, karena kepada orang yang dikenanya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang-orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kata kesia-siaan di dalam bahasa Ibrani-nya itu hevel. Hevel ini artinya bahwa segala sesuatu itu sifatnya hanya sementara. Hal-hal yang dikejar, hal-hal yang diupayakan, hal-hal yang dikerjakan, hal-hal yang kita lakukan setiap hari, rutinitas yang kita kerjakan. Itu sifatnya substansial. Sifatnya itu temporer. Sifatnya itu fluktuatif. Sifatnya itu tidak tetap. Sifatnya itu selalu senantiasa berubah-ubah. Karena segala sesuatu itu berubah-ubah, maka orang yang bergantung sepenuhnya kepada harta kekayaan, status sosial, bahkan segala sesuatu yang hari ini dibanggakannya, itu kemudian menjadi kecewa, kemudian menjadi putus asa, kemudian menjadi menyerah ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan tantangan. Dia mempertanyakan, Tuhan, saya sudah punya segala sesuatu, tapi kenapa hari ini tidak ada kebahagiaan di dalam diri dan hidup saya? Ada ruang yang kosong Bapak Ibu di dalam diri dan hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Harta benda, kekayaan, jabatan, status sosial yang kita miliki tidak mampu mengisi ruang kosong yang ada di dalam diri dan hidup saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Kepuasan batin itu tidak akan dapat diisi dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Kepuasan batin saya dan Bapak Ibu saudara sekalian hanya dapat diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika saya dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita membuka diri, kita meluaskan seluruh totalitas hidup kita untuk dikontrol sepenuhnya oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak menjadi pertanyaan bagi hari ini. Banyak orang membuka diri Bapak Ibu, mengisi konsep dan cara berpikir mereka. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan membiarkan hal-hal yang negatif. Dengan membiarkan pikiran-pikiran yang negatif yang meracuni, merasuki konsep dan cara berpikir mereka. Sehingga segala sikap tindakan yang mereka lakukan melenceng dari yang namanya kebenaran firman Tuhan. Dunia hari ini Bapak Ibu, yang kita lihat, yang kita amati, itu luar biasa. Perubahan terjadi. Sehingga banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi depresi, banyak orang menjadi hilang harapan, banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi kecewa. Mengapa ini terjadi di dalam kehidupan saya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita membuka diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kita berjalan dengan intuisi kita, dengan logika kita, akal berpikir kita, kita akan mendapatkan yang namanya titik di mana kita mentok dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang hilang pengharapan.
Tetapi tidak bagi orang-orang yang tetap berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Tidak kepada orang-orang yang berharap kepada firman Tuhan. Tidak kepada orang-orang yang memegang janji firman Tuhan. Dia akan tetap naik. Dia akan tetap survive. Dia akan tetap mengalami yang namanya kebahagiaan. Kita tidak akan mampu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perubahan demi perubahan yang terjadi, Bapak Ibu, seringkali sadar tidak sadar membuat kita ikut terpengaruh. Membuat kita akhirnya terbawa arus. Sehingga kita tidak lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Sehingga akhirnya apa, Bapak Ibu? Merampas semua damai, merampas semua sukacita, merampas semua kebahagiaan yang kita terima dari Sang Penjunan Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mempertahankan itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa penting kita, Bapak Ibu, membiarkan firman Tuhan mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan? Karena kita tidak akan mampu, Bapak Ibu, untuk menjalani hari-hari hidup ke depan. Firman Tuhan di ayat Mazmur 119 ayat yang ke-9, di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Tadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus membiarkan firman Tuhan? Bahkan kita meminta supaya Tuhan mengisi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Seluruh totalitas hidup kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kecenderungan kita sebagai manusia seringkali berubah-ubah. Sesuai dengan mood kita. Kita moodnya lagi happy, kita bawa happy. Mood kita lagi bahagia, kita bawa bahagia. Ketika kita diberkati, kita membawa bahagia. Tetapi ketika kita tidak berkati, Bapak Ibu, masih nggak kita berbahagia? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita mengalami penderitaan, masih nggak kita berbahagia? Kalau kita menaruh harapan pada hal-hal yang sifatnya sementara, kita akan kecewa. Perubahan pekerjaan, kita di PHK. Sebelum kita di PHK, kita mendapatkan pekerjaan, kita bahagia. Tetapi ketika kita di PHK, masih nggak kita berbahagia? Ketika kita mengalami sakit penyakit, dulu kita tidak sakit, dulu kita fit, dulu kita sehat, tetapi tiba-tiba tanpa hujan dan angin kita mengalami yang namanya sakit penyakit. Masih nggak kita berbahagia? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ukuran kebahagiaan ketika kita menaruh kebahagiaan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara, membuat kita tidak akan bertahan. Satu-satunya yang membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bertahan adalah ketika kita membiarkan firman Tuhan mengontrol seluruh totalitas kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkata kepada kita semua bahwa kita semua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kebahagiaan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci kebahagiaan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ketika kita membiarkan firman Tuhan mengontrol seluruh totalitas kehidupan kita sekalian. Ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian ada seorang anak Tuhan yang minta untuk didoakan, yang minta untuk dilayani, Bapak Ibu. Dia punya banyak duit, dia punya banyak uang, dia punya banyak harta. Dia berkata, Pak Misrai, saya rindu. Semua masalah saya, semua pergumulan saya, semua persoalan saya. Saya punya gelar, saya punya titel. Tapi kenapa Pak Misrai, masalah, damai, sukacita, kebahagiaan, saya tidak pernah alami. Tapi saya melihat orang-orang yang dalam tanda kutip Pak Misrai, hidup pas-pasan, tetapi mereka memiliki kebahagiaan. Ada begitu banyak orang-orang yang hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, tetapi mereka begitu berbahagia. Apa sih rahasianya, Pak Misrai? Supaya benar-benar saya terbebas. Saya benar-benar terbebas dan saya memiliki kebahagiaan yang sejati. Saya berkata kepada beliau, saya bilang satu-satunya kunci kebahagiaan
itu hanya ketika Bapak kembali kepada Alkitab. Satu-satunya kunci kebahagiaan adalah ketika Bapak kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya saya berkata kepada dia, satu-satu supaya Bapak bisa menikmati gemasnya Tuhan. Dia bertanya kepada saya, apa itu gemas? Saya berkata, gemar membaca Alkitab setiap hari. Gemasnya Tuhan, maka Bapak akan mengalami yang namanya gemasnya Tuhan. Gemasnya Tuhan itu akan membuat Bapak bergairah. Gemasnya Tuhan itu akan membuat Bapak survive. Gemasnya Tuhan itu akan membuat Bapak naik. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan ekonomi yang mungkin merosot turun, terjadi resesi dan lain sebagainya, Bapak akan tetap memiliki yang namanya kebahagiaan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya hari ini ya dia minta saya untuk mementornya. Bapak Ibu, mementornya Bapak Ibu. Dan dia berkata, Pak Misre, rupanya benar. Kebahagiaan hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kebahagiaan selama ini, kenapa enggak dari dulu? Kenapa enggak sebelum-sebelumnya? Saya berjumpa dengan yang namanya kebahagiaan sejati. Saya bilang, ya ini masanya, inilah waktunya buat Bapak. Ketika Bapak berespon, membuka diri Bapak, Bapak akan melihat hal-hal yang luar biasa. Terjadi bukan hanya dalam diri Bapak, tetapi juga di dalam keluarga Bapak, usaha Bapak, pekerjaan Bapak. Bahkan semua yang hari ini Tuhan anugerahkan dan percayakan kepada Bapak. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat amat penting bagi kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak menjanjikan, banyak orang terus berupaya untuk mencari kebahagiaan. Tetapi Raja Salomo pun telah mengingatkan kita di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, bahwa kebahagiaan yang sejati hanya kita temukan di dalam satu-satunya kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab. Mungkin kita berkata, Pak Misrai, saya sudah membiarkan, bahkan saya sudah mengisi seluruh totalitas hidup saya dipenuhi, dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebahagiaan itu belum saya nikmati secara sempurna. Ada beberapa langkah lagi yang kita akan lihat Bapak Ibu. Yang kedua yang kita mau lihat di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-26 Bapak Ibu di sana. Kebahagiaan sejati. Bagaimana supaya kita dapat memiliki kebahagiaan yang sejati. Tidak hanya sekedar kita mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki adalah mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan kasih. Ini Bapak Ibu. Jadi Raja Salomo menyadari bahwa hanya sekedar pengetahuan, hanya sekedar hikmat, tetapi hikmat pengetahuan, bahkan juga pengertian, pemahaman terhadap yang namanya kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau itu tidak diaplikasikan, kalau itu tidak diaktualisasikan di dalam kehidupannya, maka semua itu menjadi sia-sia. Semua itu menjadi tidak berarti. Semua itu menjadi tidak berfaedah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata yang dipakai di sana kata yitron dalam bahasa Ibrani. Jadi semua menjadi tidak berarti. Segala sesuatu yang sudah dia miliki, segala sesuatu yang sudah dia ketahui, segala sesuatu yang sudah dia terima, segala sesuatu yang sudah dia nikmati. Tetapi kalau itu hanya sekedar untuk diri dan hidupnya tanpa dibagikan, tanpa diimpartasikan dalam realitas kehidupan yang sesungguhnya, maka kebahagiaan itu tidak pernah dia miliki. Kebahagiaan itu hanya bersifat personal kepada diri dan hidupnya, sehingga tidak memberi dampak, tidak memberi faedah, tidak memberi manfaat bagi orang lain. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua yang harus kita miliki supaya kebahagiaan itu menuju kepada kesempurnaan adalah mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan kasih. Kita berbicara tentang kasih, ada 4 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu berbicara tentang kasih storge. Ini Bapak Ibu, kasih storge adalah kasih terhadap keluarga. Kasih terhadap keluarga satu dengan yang lain. Ada kasih yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berbicara tentang kasih philia. Ini kasih persaudaraan antara saudara seiman satu dengan yang lain. Ada kasih yang ketiga adalah kasih eros. Ini berbicara tentang kisah percintaan, kasih yang dilandasi karena kasih sayang.
antara lawan jenis satu dengan yang lain. Tetapi kasih yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus adalah kasih agape. Kasih agape ini berbicara tentang kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak menuntut balasan, kasih yang berkorban, kasih yang betul-betul tanpa pamrih. Mengapa begitu banyak orang di luar sana akhir-akhir ini hilang yang namanya kebahagiaan? Karena mereka mudah menerima berbagai macam informasi-informasi yang dari luar. Entah itu di tempat kerjanya, entah itu di dalam pelayanannya, entah itu di dalam tempat studinya, entah itu di dalam aktivitas yang dipercayakan kepadanya. Ada sikut menyikut satu dengan yang lain, sehingga akhirnya merampas semua damai, sukacita, kebahagiaan di dalam diri dan hidupnya. Sehingga ada begitu banyak orang-orang yang hari ini hidup di dalam kepahitan. Ada begitu banyak orang yang hari ini hidup di dalam yang namanya kemarahan. Ada begitu banyak orang yang hari-hari ini hidup di dalam kekecewaan. Ada begitu banyak orang yang hidup berputus asa karena diperlakukan dengan tidak adil. Dia mengalami yang namanya kekecewaan yang begitu luar biasa dan meninggalkan Tuhan. Sehingga akhirnya dia membiarkan diri dan hidupnya Bapak Ibu. Membiarkan diri dan hidupnya, membiarkan kebahagiaannya. Itu dicuri oleh hal-hal yang negatif yang mungkin dilakukan oleh rekan sekerjanya, teman sepelayanannya, dan lain sebagainya. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di sore hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih ini, supaya kita mengalami yang namanya kebahagiaan, maka kasih yang harus betul-betul nampak dalam realitas kehidupan kita. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Ini sangat amat penting bagi kita. Jadi banyak orang hari ini kehilangan kebahagiaan karena kasihnya bersyarat. Ketika dia memberi sesuatu, dia berharap nanti di kemudian hari, Bapak Ibu, dia akan mendapatkan feedback balik. Ketika di kemudian hari dia tidak mendapatkan feedback balik dari orang yang dia tolong, dari orang yang dia topang, dari orang yang dia support, dia mulai bersungut-sungut, dia mulai menjadi kecewa, dia mulai menjadi menggerutu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika kita menggerutu, ketika kita kecewa, saat itu pun kebahagiaan itu hilang dari dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kunci kebahagiaan yang sejati, mari milikilah kasih agape. Biarkan kasih agape itu mengontrol seluruh totalitas kehidupan. Tanpa kasih agape Bapak Ibu, kita akan kehilangan yang namanya kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini ditentukan Bapak Ibu oleh saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kebahagiaan ini ditentukan bukan oleh orang yang ada di sekeliling kita. Banyak orang hari ini membiarkan diri dan hidup mereka ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Ditentukan oleh kolega, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Bapak Ibu, ketika mereka tidak mendapatkan itu, mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi patah arang. Mereka mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Sehingga hidup di dalam yang namanya kepahitan. Orang yang hidup di dalam kepahitan Bapak Ibu, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Orang yang hidup di dalam yang namanya kemarahan, saya hakul yakin, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Orang yang hidup di dalam yang namanya kasih yang menuntut balasan, kasih yang menuntut pamrih, dia tidak akan pernah hidup di dalam yang namanya kebahagiaan. Hanya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita memberi tanpa pamrih, memberi, mengasihi tanpa pamrih, baik kepada suami kita, baik kepada anak kita, baik kepada istri kita, baik kepada rekan-rekan kita, baik kepada sahabat-sahabat kita, maka kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-13, kalau saya tidak salah Bapak Ibu, di sana ayat yang ke-34. Firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada kita sekalian Bapak Ibu. Di sana firman Tuhan perintah baru. Perintah baru ayat yang ke-34. Yesus sendiri berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi."
Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sendiri memberikan perintah baru bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum dia memberikan perintah ini, dia telah melakukannya bagi saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih ini telah dianugerahkan kepada Tuhan. Dia memberikan contoh, dia memberikan keteladanan bahwa kamu mau bahagia, saling mengasihi. Gaya hidup saling mengasihi ini harus menjadi lifestyle kita. Harus menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada. Kasih Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali orang mengidentikan bahwa kasih itu harus diwujud nyatakan melalui apa? Uang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih saya dan Bapak Ibu saudara sekalian tidak selamanya harus melalui uang. Tetapi melalui perhatian kita, melalui sapaan kita. Ketika teman-teman kita mengalami yang namanya kedukaan, kita bisa say hello. Ketika teman-teman kita mengalami yang namanya ulang tahun, kita bisa say hello. Ketika teman-teman kita mungkin dalam keadaan kondisi penderitaan, kita nggak punya uang, kita bisa melakukan dengan apa? Berdoa. Kita bisa berdoa. Tetapi banyak orang, nilai-nilai dunia hari ini telah menghancurkan. Bahkan coba nilai-nilai dunia hari ini telah dimanipulasi sehingga semua orang melakukan segala sesuatu harus dengan uang. Tanpa uang, mereka berkata bahwa kita belum menjalankan yang namanya kasih. Ini pembodohan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu harus nyata lewat kepedulian kita satu dengan yang lain. Ini harus ditunjukkan lewat sikap kita, tindakan kita, tutur kata dan perbuatan kita. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita saling mengasihi, maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita adalah murid-muridnya. Itu jikalau kita saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Ketika kasih itu hilang di dalam rumah tangga kita, maka yang ada di sana Bapak Ibu bukan surga tetapi neraka. Ketika kasih agape ini hilang di dalam yang namanya pekerjaan, yang ada di sana Bapak Ibu bukan lagi sukacita dan kebahagiaan, tetapi sebaliknya konflik. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kita merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain. Ketika kasih agape tidak hadir di dalam yang namanya masyarakat, Bapak Ibu, kita melakukan segala sesuatu, kita rindu adanya pamrih dan lain sebagainya, kita akan kecewa di suatu saat. Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Lambat atau tidak, lambat atau cepat Bapak Ibu, cepat atau lambat, hanya tinggal waktu yang akan berbicara. Jadi kita mengasihi Bapak Ibu itu sangat amat penting. Di dalam 1 Yohanes Bapak Ibu, saya bacakan lagi kenapa kita harus mengasihi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, di sana firman Tuhan dengan jelas berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi tuntutan terbesar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita mengalami kebahagiaan. Allah adalah kasih. Jadi ketika kita berkata bahwa saya mengasihi, tetapi kita tidak implementasikan dalam sikap kita, tindakan kita, tutur kata dan perbuatan kita, kita sedang berdusta. Kita sedang membohongi diri kita. Inilah yang Tuhan rindukan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang lahir dari Allah dan mengenal Allah pasti melakukan yang namanya kasih agape. Kasih agape. Kasih, dia mengasihi musuhnya. Itu sebenarnya firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Jadi berbicara tentang apa? Pengampunan. Kalau kamu ditampar, berapa kali Tuhan saya harus mengampuni? Rasul Petrus dan murid-murid bertanya, kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi kita lihat di sini tuntutan kasih. Bapak Ibu, itu standarnya jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat di dalam Taurat, di dalam Taurat kita lihat dikutip juga oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40. Di sana murid-murid bertanya, hukum yang mana yang lebih utama dan terutama? Yesus sendiri berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia, sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, supaya kita mengalami kebahagiaan, mari kita lakukan ini. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu Bapak Ibu, hablul min Allah wa hablul min anas. Hablul min Allah itu berbicara tentang apa? Saya dan Bapak Ibu
komunikasi kita satu arah antara manusia dengan Allah. Hablum min anas itu berbicara tentang apa? Horizontal. Jadi berbicara tentang salib. Jadi hablum min Allah itu berbicara tentang vertikal. Hubungan vertikal kita antara manusia dengan Allah. Kita hanya bisa melakukan yang namanya kasih itu ketika kita connect dengan yang namanya Allah. Yang adalah kasih itu sendiri. Kasih itu dapat terimplementasi dengan baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Sebagai hablum min anas. Itu akan terrealisasi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berbicara tentang salib. Berbicara tentang pengorbanan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 di sana firman Tuhan berkata demikian. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi ini sangat amat penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita berkata kita mengasihi, tetapi dalam realitas, dalam praktek hidup kita tidak melakukan sesuatu, maka kita sedang berdusta. Dan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mengasihi Bapak Ibu, itu ada aliran-aliran kebahagiaan yang luar biasa. Kita mengasihi Bapak Ibu. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak ada pada kita. Tuhan menuntut apa yang ada pada kita. Ya, jangan pernah Bapak Ibu, wah saya mau mengasihi. Bagaimana saya bisa mengasihi orang lain? Keadaan saya aja pas-pas. Banyak orang hari ini berargumen seperti itu. Keadaan saya aja nggak cukup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengasihi sekali lagi. Tidak hanya sekadar materi. Tenaga kita bisa kita berikan. Pikiran kita bisa berikan. Tenaga kita bisa berikan. Kalau ada uang kita bisa berikan. Itu Bapak Ibu. Jadi harus kita wujud nyatakan ini dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Maka kita akan mengalami yang namanya kebahagiaan sejati. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat dari seorang Salomo. Di dalam kitab Pengkhotbah tadi Bapak Ibu. Pengkhotbah pasal yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati secara berlimpah-limpah di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Maka poin yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu. Membiarkan diri kita. Mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan pelayanan. Jadi poin yang ketiga Bapak Ibu. Supaya kita mengalami kebahagiaan yang seutuhnya. Yang sempurna. Yang perfect Bapak Ibu. Adalah mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan pelayanan. Pelayanan dan pekerjaan Bapak Ibu adalah dua hal yang berbeda. Kalau pelayanan Bapak Ibu, itu dia melayani. Dia mau dilihat, dia mau dihargai, dia mau dihormati, dia mau dipuji. Dia tetap akan lakukan. Dia mau dihormati atau tidak dihormati. Dia mau dipuji atau tidak dipuji. Dia mau dihargai atau tidak dihargai. Dia akan tetap melakukan yang namanya pelayanan. Tapi kalau pekerjaan Bapak Ibu, itu berbeda sekali. Ketika dia tidak mendapatkan imbalan, dia akan bersungut-sungut. Ketika dia tidak mendapatkan apa yang menjadi impian dan harapannya, dia akan mulai undur dan mulai meninggalkan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih, kita dipanggil untuk melayani. Raja Salomo telah mendedikasikan diri dan hidupnya hanya untuk melayani. Dia satu-satunya raja yang dipercaya untuk membangun yang namanya Bait Allah Yerusalem. Raja Daud coba untuk membangun Bait Allah Yerusalem. Tuhan berkata tidak. Bukan kamu yang akan membangun Bait Allah Yerusalem. Tetapi anakmu Salomo. Dialah yang akan membangun Bait Allah Yerusalem. Kita lihat bagaimana seluruh totalitas kehidupan Raja Salomo. Dia dedikasikan hanya untuk melayani. Sepanjang hidupnya. Terlepas dari kelemahan, terlepas dari kekurangannya. Dia menyerahkan diri dan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga dipilih, dipanggil oleh Tuhan yang sama. Tuhan yang sudah memilih, memanggil Raja Salomo. Tuhan yang sama juga yang hari ini telah memilih saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memanggil saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengemban yang namanya tugas pelayanan. Pelayanan ini Bapak Ibu kita dapat lakukan tidak hanya di atas mimbar. Pelayanan tidak hanya kita dapat lakukan hanya di dalam gereja. Pelayanan tidak hanya kita dapat lakukan hanya di dalam rumah tangga kita. Tapi pelayanan, kita berbicara tentang pelayanan, skop pelayanan cukup luas. Kita bisa memulai pelayanan pertama yang terkecil. Itu dimulai di dalam rumah tangga kita.
Ketika kita melayani suami kita, ketika kita melayani istri kita, ketika kita melayani anak-anak kita, yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan kepada kita, kita sudah melayani Tuhan. Pelayanan skop selanjutnya Bapak Ibu dalam masyarakat, bisa melalui pendidikan, bisa melalui banyak hal yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan potensi, karunia, talenta yang hari ini Tuhan anugerahkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini buatan Allah. Kesadaran bahwa kita ini adalah buatan Allah itu akan mendorong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus terlibat, terjun di dalam yang namanya pelayanan. Menyadari bahwa kita adalah umat ciptaan Allah. Ini menjadi dasar bagi kita untuk melayani Raja di atas segala raja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diciptakan oleh Allah, tetapi karena dosa, DNA dosa yang kita terima dari nenek moyang kita, keluarga kita, famili kita, bahkan dari dosa keturunan dari Adam, hingga hari ini membuat kita menjadi manusia yang berdosa. Manusia yang tidak seharusnya, manusia yang tidak selayaknya dikasihi. Tetapi kita dikasihi, kita didesain ulang, kita didaur ulang oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkannya. Jadi pekerjaan baik. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dunia ini didesain, Tuhan sudah mempersiapkan sebuah perusahaan raksasa yang tidak dibuat oleh tangan manusia, yang tidak didesain oleh orang-orang yang ada di dalam dunia ini, tetapi oleh Allah sendiri, yaitu panggilan pelayanan. Kita dipanggil untuk melayani Dia yang telah dipersiapkannya. Tetapi permasalahannya adalah bagaimana supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau, firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat 10, yang telah dipersiapkannya, ia mau supaya kamu tinggal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih, kita dipanggil. Siapapun kita Bapak Ibu, apapun status kita, apapun jabatan kita, apapun strata kita Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat itu. Apapun masa lalu kita latar belakang, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat respon kita untuk mau melayani Dia. Kita bersama-sama sudah membaca, hari ini adalah merupakan hari yang hari ke-31 di dalam Keluaran. Kita melihat bagaimana ada seorang yang bernama Musa, dia dipilih, dia dipanggil oleh Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalunya bagaimana dia membunuh orang-orang yang ada di Mesir. Tuhan tidak melihat kelemahannya, Tuhan tidak melihat keterbatasannya, Tuhan tidak melihat kekurangannya. Tuhan memanggil dia, Musa, pergi dan bebaskan umatku Israel. Aku telah mendengar setiap jeritan hati mereka. Musa berdalih, saya nggak pandai bicara. Tuhan bilang, bukan kamu yang bicara, saya yang akan mengajar kamu. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita juga sudah dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Tuhan meminta saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dedikasikan seluruh totalitas hidup kita. Mungkin kita sama seperti Musa, kita berkata, saya nggak pandai. Firman Tuhan berkata bahwa kita dipanggil untuk mempermalukan hikmat dunia. Di dalam 1 Korintus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31 saya mau bacakan bagi kita semua. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa minder. Bapak Ibu, kita berbahagia, Tuhan memanggil kita dengan apa yang ada pada kita. Musa dipanggil dengan tongkat yang ada padanya, aku akan melakukan mujizat. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang hari ini, tongkat apa yang hari ini dipercayakan kepada Bapak Ibu. Tuhan berkata, pergilah, aku akan mengajar engkau. Yang penting adalah kemauan kita. Ada tindakan, ada action dari saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dipakai menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 firman Tuhan di sana berkata, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan sejati adalah ketika kita terlibat dengan seluruh totalitas hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan memilih saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang-orang spesialnya Tuhan.
menjadi orang-orang spesial. Sekali lagi, kita ini orang-orang spesialnya Tuhan. Ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa yang sudah didesain oleh Tuhan. Tinggal saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana respon kita untuk menikmati kebahagiaan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, di sana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas di sana berkata, "Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia." Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berlomba-lomba, mari kita bersemangat, menggunakan waktu kesempatan yang ada untuk terus melayani Tuhan. Dengan setiap karunia, dengan setiap potensi, talenta yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga pada akhirnya dunia ini berakhir, kita berkata, "Tuhan, saya sudah siap. Tuhan, saya sudah siap." Ini yang dilakukan oleh Raja Salomo, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada ending akhir hidupnya dia berkata bahwa segala sesuatu sia-sia. Apa yang hari ini kita banggakan? Apa yang hari ini menjadi kebanggaan kita, yang menghambat kita sehingga kita tidak membaca, merenungkan, bahkan membiarkan firman Tuhan mengontrol seluruh totalitas hidup kita? Mari kita tanggalkan. Hikmat kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita, status kita. Mari kita mau melihat kebahagiaan sejati. Mari isi seluruh totalitas hidup kita dengan kebenaran. Apa yang menghambat kita tidak mengalami kebahagiaan? Kalau kasih kita bersyarat, Bapak Ibu. Kalau selama ini kasih kita bersyarat sehingga merampas semua damai, sukacita, kebahagiaan kita. Sore hari ini mau mengalami kebahagiaan yang sejati. Mari Bapak Ibu mengisi seluruh totalitas hidup kita dengan kasih agape. Dan Bapak Ibu akan melihat kebahagiaan demi kebahagiaan yang Bapak Ibu alami. Dan Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan melalui hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, supaya Bapak Ibu mengalami kebahagiaan yang sejati, dedikasikan hidupmu untuk melayani Tuhan. Karena untuk itu kita dipilih, karena untuk itu kita dipanggil. Dan alamilah kebahagiaan sejati secara berlimpah-limpah di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu, di dalam setiap aktivitas yang Tuhan anugerahkan dan percayakan kepadamu. Dan lihat bagaimana kebahagiaan demi kebahagiaan, sehingga hidupmu dapat mengimpartasikan kebahagiaan demi kebahagiaan kepada orang-orang yang belum mengalami kebahagiaan. Dunia memanggil kita untuk mengimpartasikan yang namanya kebahagiaan sejati. Itu bila kita mengalami kebahagiaan sejati dengan melakukan ketiga poin yang telah kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini. Biarlah melalui kebenaran yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.